Kabliatan dua ba'diatan. Besione ara sunat kabliatan, ara sunat ba'diatan. Ge kene Nabi wan hadis tusalli qabla al-jum'ah arba'an wa ba'dahu arba'an. Sembahyang sebelum Jumat 4 berarti ara sunat dia. Sembahyang berarti ba'diyah ngemari sembahyang Jumat 4 rakaat mi aya ara sunat dia. Cuman ini rata-rata berarti kesiopannya sebelum masuk kita ke masjid, begitu masuk kita ke masjid aya tahiyat masjid gerale. Aya 2 rakaat. Aya Nabi tengah khutbah, begitu masuk seorang lelaki nyekunul. Dia kena Nabi, wahai laki, bangunlah. Salat dulu 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat, mari kati baru kunul. Kemudian yang kedua, aya di arah sunat qabliyah. Sebelum imam naik ke atas mimbar, berarti khatib atas mimbar hanya sunat yang kita yaitu gerale sunat qabliyah. Cuman aya kati sijerohe berarti azan penon. Ika masa Rasulullah azan sekali wa. Begitu khatib menaik kata mimbar, assalamualaikum gini baru azan ya masa Rasulullah. Masa Sayyidina Utsman karena terlibat jemaah maka ditambah dengan azan pertama. Jadi begitu kita masuk ke masjid, nya tahiyat masjid. Kira-kira 10 menit mi atau 7 menit mi sekian sawa waktu hanya azan pemulon. Begitu azan ini biasa ini kita mengerjakan salat yaitu qabliyah. Ini tempatnya salat qabliyah. Entah berarti ngemari Jumat kuna, ngemari Jumat pen sebelum sembahyang ruhul, sejerohnya mari sembahyang Jumat nya sunat qabliyah. Mari ya, berarti kita wahu ya rata-rata gunya. Daerah Teramun, hanya qabliyah, ba'diyah baru sembahyang ruhul. Kemudian timbul pertanyaan, sembahyang Jumat kita karena sembahyang ruhul mieur. Kira-kira arah ke dasar hegi. Dasar yang pertama, begitu Nabi tengah ulah Isra Mi'raj sembahyang Jumat sudah diwajibkan. Masa Mekah, berarti selama 1 tahun di Mekah. Cuman gereja dibuat Nabi. Kenahana karena WCR pertama, yang kedua keamanan belum terjaga. Nah, jadi gereja buat Nabi sembahyang yaitu Jumat. Sembahyang ruhul negara, lu Jumat, lu lain tetap berarti sembahyang di 5 waktu. Jadi kasai pertama Nabi setahun berarti tengah tiro Jumat tetap sembahyang ruhul. Jadi kebetulan ini kita kemari Jumat sembahyang ruhul gara kebedaan G. Nabi pemulaan buatnya tengah selama 1 tahun berarti tetap sembahyang ruhul. Nah, kemudian yang kedua, tahanan ketika kita tamah biar sembahyang ruhul. Syarat sah Jumat yang pertama harus diadakan dalam kampung. Ika gemo yang kampung gara sah. Sebagian ulama mensyaratkan kampung turah ada bangunan. Berarti geremu di lapangan. Berbeda harus sembahyang raya, yang mau berarti lapangan, malah lebih jero. Ika sembahyang Jumat harus ada bangunan. Yang kedua turah sawah 40. Kegera sawah 40 berarti geresah. Hadis Nabi, la salat ala Jum'ata illa arba'in. Tidak ada Jumat terkecuali 40. Yang pertama isi ni syara'a isi kampung gara yang sawah 40. Si 40 lagu ni sifatnya Islam, balik, berakal, laki-laki, merdeka, sehat, bertanam air, tariknya ni. Itu syaratnya ya ahli Jumat. Nah ke sawah 40 secara kampung Marawan baru wajib mendirikan Jumat. Ini pertama. Yang kedua makna hadis dia kena Nabi la Jum'ata illa arba'in. Pertama tidak wajib terkecuali orang 40. Yang kedua kena ulama maksudnya la Jum'ata illa arba'in. Tidak sah Jumat itu terkecuali 40. Bersiwi sing kampungnya 100 perak. Cuman sige 30 wah. Berarti kuna ya berarti gere dan sah Jum'ata. Kemudian yang seterusnya disyaratkan dalam waktu. Berarti lewat waktu ruhul si putrana ya waktu Jumat. Entah besiunya si 40 ni kuna ara mengatakan ahli Jumat si 40 ni turahmu menjadi khatib. Ayah daya ni semang ruhul mau jadi khatib. Tapi mau jadi khatib berarti hebat. Tengku berarti sembiangnya nganggap sah. Dia kena hebat dari jadi khatib, paling kurang mau jadi imam. Berarti kejemaah berani jadi imam, yang ngeruh Fatihah ya. Jika giat merah jadi imam berarti gara masih diragukan Fatihah. Betul begitu. Nah, kemudian kayak kena hebayatnya dari turah menjadi mau jadi imam. Bersiluni ngakabetihe syarat urung rukun sembiang. Rukun sembiang pion 13 ngakabetihe ngakapal. Syarat sebelum sembiang pion ngakabetihe.
Batal sembahyang betihe ke, fardu wudu betihe ke, batalkan wudu betihe ke. Ini fardu wudu bagi betihe tapi mi. Batalkan wudu pian, mi. Rukun sembahyang pian, mi. Entah kemudian mana sah ke sembahyang ni gih ke, ika gara betihe dan syarat rukun berarti sembahyang gitu susah. Masa terima, yang urut tu. Masa terima, boh roh sembahyang, boh gara ayat Tuhan terima, ayat gara masuk ilmu tu. Kemudian kita mari jemani sah ke sembahyang gih ke, ika mencukup syarat rukun berarti sah. Tai ni kadang lagu ni, kesiun sim 40 ni kemudian sim 40 ni wajib pengenai khutbah. Ara jemaah 40. Nengkor bisa. 38 tak pernah sempurna sembiang Jumat dan G. Kemudian wan rukun khutbah PW ara 5 puji, selawat, wasiat, ayat, doa. Tangga kepas puji surah Alhamdulillah, sana'ul lillah. Selawat EP Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Turah harap Muhammad yakona. Ika boleh selawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Selawat, salam dan keberkatan kepadanya. Kepadanya siapa? Nanti jelas alamatnya. Berarti keselawatnya kerekona ku Nabi Muhammad berarti kisah citra. Kemudian kemariwayam ini hana wasiat ittaqullah. Itu saya bertakwa kepada Allah. Kemudian ayat, kemudian doa lil mu'minina wal mu'minat, bagi mukmin dan mukminat. Ada sebagian doa kipu hewaya. Tahi doa mukmin. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Awya wajib ya. Hebagi boleh doa Allahumma tawil umurana wa sahih doana. Ngahan doa, tapi gara khusus kepada mukmin mukminat. Doa kita. Jadi kecidraan inilah. Kemudian bersewa rukun khutbah. Rukun khutbah ada puji, ada selawat, ada wasiat, ada ayat, ada doa. Kemudian menurut ulama atau mazhab Syafi'i ini turah berderetan. Antara rukun turah berderetan. Mari baca Alhamdulillah, nya selawat, nya wasiat, nya ayat, kurang sambung-sambung. Ini pertama antara rukun dengan rukun. Yang kedua rukun khutbah pertama dengan kedua boleh diselangi sekedar membaca qul huwallahu ahad. Kemudian yang ketiga harus bersambung di antara khutbah dan doa. Jadi dengan sebab kata kita batik Aceh ini khususnya pahaman kaum tua ceramah ibadatkan. Namanya ceramah hulaian khutbah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian amma ba'du mainnya kunul sehingga rukun-rukun khutbah ini maka beriringan. Ika muselang-seling kuna. Ika sebahagian ulama cuman tim putus judulnya. Judul ni khutbah jemaah hana judulnya. Keimanan ya, ini kadang sesubi. 10 judul segar pidato 10 judul ya sih. Jadi ini mentus mualatnya. Jadi bisu hana ketika kita sembahyang ruhul, yang pertama kita ragu tentang yaitu baca rukun khutbahnya betul ke nurut hakiki. Kalau diragukan maka kita iringi mian sembahyang ruhul. Kena lupa katimah baca wasiat. Kan demikian juga kita tentang arang 40-50. Kadang di mana sembahyang berapa lagi kita dapat meragukan tentang kesahihan sembahyang tu, maka kita iringi mian sembahyang ruhul. Inilah beberapa sebab yaitu mengiringi sembahyang mari sembahyang Jumat sembahyang ruhul. Arakilan. Ini tentang zakat tu ni kita hari yang. Jadi zakat ni tentu ke secara langsung rumah kadang-kadang bangun masjid. Yang pertama tu, yang kedua mau ke zakat untuk pamai termasuk jemaah rosot tu saya. Masa jemaah kaki langsung mau ke berarti. Maksudnya zakat mau ke bangunan masjid, gitu bro. Karena yang ngejelas bulungnya wang Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal mu'allafin wal mu'allafi qulubihim wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa bin sabil. Hanya saja sedekah itu adalah terhadap fakir, terhadap miskin, amil orang bekerja, membagi dan mengantar jemput, dan orang mualaf baru masuk Islam berarti 3 tahun masih lembut. Kemudian orang yang berhutang,
nanti berutang di motor kredit, Ustaz. Ma berutang di visioni, mereka kena sakit, mereka kerumangan nih. Kemudian Ibni Sabil, anak dalam perantaian Sabilullah, orang berjuang pada jalan Allah. Arawalu ya, cuman hamba itu dihapuskan dunia. Tarik pitumi, bati kemarin zakat awak konebun. Geremuk bati bun rom zakat ken pembangunan masjid. Gara tebu rom zakat bo ken kenuri, kuse atau ken man pasir gitu bo ya usan kuha ya. Oh usan kuha ya. Kita kutip kadang rencana itu masuk ke jemaah pakir pe bersedekah. Kuse pasal kita kutip anak kemarin mari seluni bagian zakat fitrah. Kuse penyaran pengutip ton. Pamai misuin secara jemaah 50.000. Kadang kiara pamai sen oros pengu. Ikan mau nusannya mau tapi ke kita sebagai terima menusannya kayak gitu po. Nah pembangunan gitu po. Cuman walaupun ada pendapat yaitu hanya seorang ulama usia ini Profesor Dr. Yusuf Kardawi di Sabilillah itu jalan kebaikan. Jalan kebaikan namanya ngurus masalah, ngurus masjid, ngurus WC, ngurus dunia umum untuk menghanak gerai rumah sakit. Pokoknya kebaikanmu. Tapi menurut pendapat yang lain itu tidak boleh. Sabilillah itu maknanya ghazi berperang pada jalan Allah. Berarti gitu bu. Yang kedua, mau komisioni kita usaha langsung. Secara umum karena zakat terta atau zakat fitrah kita usan kuimam. Nah, berarti kenapa? Karena kita nusannya kedang takut kita nyentumpuk sarawaya. Yang pakir ne serena meh kena yang pamai janda wang kampungan. Hiope nusa atau yatim. Serena gitu mung. Kadang hebat janda cuman weton rumah di DPR. We janda ton rumah di bupati. Terus 10 tahun karapulir tae kan. Jadi kita usahakan imam katiwe membagi lebih adil dan rata. Cuman ke kita yakin kita usahakan imamnya imam mau seringnya. Wekin pakir be, wekin imam mualaf be, imam bermasuk Islam. Gue apa main tak bagi ya kecuali tak gue mati mualaf. Nah, kita dari yakin mereka bagi lebih jero kita nusane siapa yang berhak untuk menerima zakat. Langsung menyebutnya saya. Kita yakin dia karena takut kita berbagi. Cuma ikai bagi lebih jauh kita usah ku kasim. Di sini di kasim. Cuma mana jemaah membagi tapi gara dibagi. Terus jadi ini bolehkah? Boleh. Kalau kita yakin jika kita sawahan ku imam atau perangkat imam gara bagi lebih baik kita sampaikan kepada yang menerima zakat. Nah, ulangnya gitu, setengah dulu. Nanti siang ya. Nah, berulang ya. Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak, takara malai pengunduhan kahai. Itu sih lebih kurang. Ada waktu kemarin ke gampang game belajar kurang. Kelam sasak ini. Atau kumahu ke, atau kumersaha ke, itu sih. Doa ke. Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak, si kusawah ini. Kadang ada yang benar, ada yang salah. Yang benar itu datang dari Allah. Jadi yang salah itu atas kekurangan ilmu dan pengetahuan saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. Marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah, menjadi ilmu bekal kita dan bisa menjadi amal yang saleh. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil